Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut dengan materi operasi teknik kimia 1. Bahasannya masih tentang vapor liquid separation process ya. Di sini dijelaskan di 11.4 distilasi dengan reflux dan metode makeup tail. Di 11.4 ini ada 5 poin ya. 4 poin yang dijelaskan. Jadi ada pengenalan dengan distilasi dengan reflux, metode makeup tail itu sendiri untuk perhitungan jumlah langkah teoritis, lalu rasio reflux total dan reflux minimum. Terus juga kasus khusus ya untuk ratifikasi menggunakan metode makeup tail. Nah, di sini tuh ada bahasa-bahasa yang ibarat kata mungkin kosakatanya kamu baru ya, ada reflux, terus ada makeup tail, terus ada rasio reflux minimum, ada rektifikasi. Sebenarnya kalau reflux itu artinya tuh maksudnya pengembalian. Jadi misalkan gini, liquidnya sudah kita panaskan, terus kan jadi uap, jadi vapor. Terus nanti vapor itu akan didinginkan, dikondensasi menjadi bentuk distilat lah yang murni, kan memisahkan ya. Nah, distilat yang sudah terbentuk itu nanti diumpankan kembali ke dalam proses ya, kurang kerjaan banget kan. Nah, sebenarnya tujuan dia adalah untuk meningkatkan kemurnian dari zat tersebut sebenarnya. Nah, terus ada arti kata metode makeup tail ini salah satu metode saja. Nanti kalau di OTK 3 ada Fenske, terus ada metode apa lagi ya, saya lupa ya. Ada beberapa lah langkahnya di sana. Terus di situ ada rektifikasi itu kayak apa sih namanya, fraksionasi ya, distilasi bertingkat di sini yang dimaksudnya. Oh, stage itu tingkat ya. Saya tidak mengartikan stage ke arah tingkat, kemarin mikir level tahapan ya. Jadi saya artikan distilasi stage ya. Nah, di sini rektifikasi atau fraksionasi atau distilasi stage dengan reflux dari titik yang sederhana pandangan dapat dipertimbangkan menjadi sebuah proses yang sama, sebuah seri stage vaporasi flash. Flash itu singkat, cepat ya. Dan diatur kembali dalam seri di sejumlah cara yang mana produk vapor dan liquid dari setiap stage mengalir berlawanan arah satu sama lain. Liquid di sebuah stage dilakukan atau mengalir ke stage di bawahnya, dan vapor dari sebuah stage yang mengalir ke atas menuju stage di atasnya. Oleh karena itu, masing-masing stage dari aliran vapor V dan aliran liquid L masuk, dicampur dan disetimbangkan, dan aliran vapor dan liquid keluar di kondisi kesetimbangan. Di diagram alir proses ini ditunjukkan gambar 10.3/1 untuk stage tunggal, dan sebuah contoh diberikan di contoh 11.2/1 untuk campuran benzena toluena. Ini kamu bisa lihat di bab 10 maksudnya ya. Untuk kontak yang berlawanan arah dengan stage multi di gambar 10.3/2, kesetimbangan material atau persamaan 10.3/13 garis operasi diturunkan yang menghubungkan aliran konsentrasi vapor dan liquid yang melewati satu sama lain di setiap stage-nya. Di stage kolom distilasi dirujuk ke sieve plate atau tray di menara distilasi yang diatur kembali secara vertikal sebagaimana ditunjukkan pada gambar 11.4.1. Nah, di sini kan ada bahasa lagi sieve ya. Sieve itu sebenarnya kayak gimana ya? Levelnya ya. Apa sih namanya bahasanya? Kan ini ada bahasa, ada tray, ada distilasi. Ini sieve ya. Bentuknya seperti ini. Menara itu ya bisa rata-rata kayak gini ya, atasnya aja yang agak sedikit membentuk kayak kerucut segala macam kon dan kawan-kawan. Nanti di semester 5 ya belajar. Ini salah satu plate sebenarnya ya. Jadi kayak bahasanya tuh kayak langsang, kayak kamu mau ngukus ya, itu kan pasti ada plate-nya ya. Ngukus ada plate-nya, terus plate itu pasti berlubang-lubang. Nah, jadi kalau kamu ngukus, ini pendekatannya. Kalau ngukus kan di bagian bawah panci itu adalah air. Liquid ya, liquid, terus kita panaskan sehingga dia ngebentuk uap air lah. Untuk uap itu untuk mengukus, melunakkan bahan yang kita taruh di atas plate ini ceritanya ya. Jadi ini modelnya mirip ke sana, cuma bedanya distilasi ini kan pemurnian ya, pemurnian zat. Nah, di sini tuh ada sieve plate dan sieve tray. Jadi tray itu kayak rak lah kalau dibilang di sini. Ini juga dikatakan bahwa tipe tray dengan plate yang terlubangi. Nah, terus juga ada ukurannya di sini. Dapat ukuran berapa nih di offset diameternya. Nah, vapor keluar
lewat lubang, dan itu juga ada yang dikembalikan kembali ya, atau dia tetap di sana ya. Bentar ya. Jadi ada beberapa yang kayak reflux tadi ya, dia kan liquid terus jadi vapor masuk lewat lubang itu ya, nabrak situ. Jadi harapannya tuh vapor yang kita dapat tuh benar-benar murni, maksudnya zat yang kita butuhkan, karena kan dia dalam bentuk campuran sebenarnya saat dia jadi liquid. Nah, ketika jadi uap atau jadi vapor, dia masuklah ke kondenser. Kondenser itu untuk dia kembali ke zat, ke bentuk fasa liquid, sebenarnya distilat lah kita bahasanya. Tapi ada sebagian itu dikembalikan lagi ke proses untuk mendapatkan kemurnian lebih tinggi. Nah, ini ceritanya ya. Lalu saya balik lagi ke sini. Umpan memasuki kolom di gambar 11.4 strip 1 di suatu tempat di bagian tengah kolom. Jika umpan adalah liquid, itu mengalir menurun ke sieve tray. Ya, sesuai dengan densitasnya ya. Kalau dia liquid pasti ke bawah. Dan vapor memasuki tray dan bubble. Oke, tray itu maksudnya rak yang tadi, bubble itu yang lubang-lubang tadi sama dia. Oke, saya masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada gambarnya ya. Terus di sini juga vapor memasuki tray dan bubble melalui liquid di atas tray. Jadi yang tadi saya bilang, bagian bawah itu air ya kan, liquid ya. Jadi ada dasar si menara, terus di atas dasar menara itu pasti liquid, baru kita taruh tray. Jadi ceritanya ya. Nah, ini kan vapor memasuki tray dan bubble melalui liquid di atasnya. Oke. Tray ini karena di atas tray ini karena liquid yang masuk mengalir berlawanan arah. Oke. Vapor dan liquid yang meninggalkan tray secara esensinya berada dalam kesetimbangan. Jadi yang sudah lolos ya, maksudnya ya, yang vapor ya ke atas, liquid yang tadi apa sih? Liquid yang berubah jadi vapor, maksudnya ini kan berada kesetimbangan. Kesetimbangan tuh yang tadi loh, yang garis jenuh saturasi, terus vapor saturasi, kan itu liquid jenuh kan berarti dia jadi vapor. Vapor jenuh jadi embun kan ya, terkondennya. Jadi ini yang maksudnya kesetimbangan. Vapor continue hingga ke tray atau stage selanjutnya, jadi menuju yang paling atas ya, dimana dikontakkan kembali dengan liquid yang mengalir secara menurun. Nah, jadi gini bahasa ini maksudnya, apa namanya? Ntar deh, saya lanjut dulu ya, karena di sini udah saya kasih kalimat-kalimatnya ya. Jadi di kasus ini konsentrasi komponen lebih volatil, lebih mudah menguap ya. Komponen A yang bertitik didih rendah ya. Oke, terus menjadi ditingkatkan di vapor di setiap stage yang bergerak ke atas dan menurun di liquid dari setiap stage yang bergerak menurun. Tambahan kedatangan produk vapor akhir dikondensasi dalam sebuah kondenser dan porsi produk liquid distillate dihilangkan yang mengandung sebuah A dengan konsentrasi tinggi. Sisa liquid dari kondenser dikembalikan atau direflux sebagai liquid menuju tray atas. Oke. Yang tadi ya, liquid dari kondenser dikembalikan sebagai liquid menuju tray atas. Oke. Liquid yang meninggalkan tray bawah memasuki reboiler. Nah, oke. Jadi kalau yang di bawah dia masuk reboiler, di mana liquid itu tervaporisasi secara parsial atau sebagian dan menyisakan liquid yang diandalkan di A atau kaya akan B dikeluarkan sebagai produk liquid. Vapor dari reboiler dikirim kembali ke stage atau tray bawah. Hanya 3 tray yang ditunjukkan dalam menara gambar 11.4 strip 1. Di kebanyakan kasus, jumlah tray adalah terlalu banyak. Pada sieve tray, vapor masuk melalui pembukaan, ya, jadi masukannya. Jadi ada tunnel lah kalau dibukaan itu ya. Dan meluap melalui liquid untuk memberikan kontak secara mendalam liquid dari vapor di atas tray. Pada tray teoritis, vapor dan liquid yang pergi adalah berada kesetimbangan. Oke, tadi udah disebutin ini ya. Reboiler dapat dipertimbangkan sebagai stage atau tray sebagai secara teoritis. Distilat adalah liquid produk bawah. Salah ya. Produk atas ya. Oke. Saya lanjut ke sini. Ini gambarannya ya. Ini berarti saya kecilkan ya, biar kelihatan gambarnya mungkin secara utuh. Aduh, kurang.
Oke, ini gambarnya ya. Aduh, cuman tulisannya jadi kecil ya. Oke lah, kita gedekan saja. Tulisannya nggak kelihatan. Jadi ini gambar aliran proses dari menara fraksionasi yang mengandung sieve tray ya. Nah ini nih yang dimaksud tray-traynya nih ya. Nah vapor memasuki tray dan bubble melalui liquid dari atas tray. Vapor nih masuk nih dia, seret. Ini ada cooling water ya, ada air pendingin. Jadi ngambil panas dari vapornya dia nih sama dia. Sehingga kan jadi terkondensasi kan ya, terkondensasi jadi cairan nih di sini nih. Aduh, jadi cairan yang produk udah kaya akan produk yang kita mau. Misalkan campurannya A dan B, ini yang A yang kita butuhkan. Kalau dia sudah oke, dia akan keluar. Sedangkan yang nggak menurut dia komponennya belum oke, dia kembalikan lagi nih di bagian atas tray, ditabrakin lagi dengan uap yang masuk ya, bukan uap yang masuk, uap yang mau naik ke atas nih. Nah, vapor dan liquid yang meninggalkan tray berada kesetimbangan itu benar ya. Vapor kontinu hingga ke tray atau stage selanjutnya dan dikontakin kembali dengan liquid yang mengalir menurun ya. Jadi ini masuk, kan ada tabrakan dengan uap dengan cairan yang lain ya. Terus di sini konsentrasi komponen A itu lebih volatil, benar. Kalau A sama B pasti yang satunya misalnya ini kan dia A dan B-nya misalnya air, itu pasti yang A-nya lebih volatil, lebih mudah menguap. Nah, jadi bergerak ke atas dan menurun di liquid setiap stage yang bergerak menurun. Oke. Tambahan kedatangan vapor akhir dikondensasi dalam sebuah kondenser. Nah, ini yang tadi nih tambahannya nih. Ya. Nah, sisa liquid dari kondenser dikembalikan. Nah, sisa liquid dari kondenser dikembalikan, ini di reflux ceritanya. Liquid yang meninggalkan tray bawah memasuki reboiler. Jadi kondisinya ini kayak ada dua bagian ya, ada bagian atas sama bagian bawah. Jadi kayak umpan masuk. Nah nanti kan berkontak nih, karena dia lawanan arah uap sama si liquidnya. Nah karena volatilitas yang A tadi itu lebih volatil, lebih mudah cepat mendidih, sehingga vapor naik ke atas kan. Nah vapor ini akan bertabrakan dengan sieve dia yang lubang-lubang ini, sehingga uap atau vapor yang naik ke atas ini benar-benar memiliki kemurnian yang dirasa cukup tinggi. Nah, vapor yang masuk itu akan didinginkan dengan cooling water, itu adalah dia media pendingin. Nah, di sini tuh kondenser, untuk tujuannya vapor tadi berubah menjadi bentuknya cair, terdistilat lah jadinya. Nah, produk yang sudah oke, ini produk tambahannya akan keluar yang berlebih. Nah, yang ada vapor yang liquid yang tadi itu, mana tadi nih bahasanya, dan porsi produk liquid atau distilat itu dihilangkan ya. Oh, sisa liquid dari kondenser dikembalikan di reflux. Jadi yang sudah kaya dengan konsentrasi yang tadi, produk yang kita inginkan itu diambil dan sebagian akan dikembalikan dan akan direflux liquid yang tadinya tadi ya. Sisa liquid dari kondenser dikembalikan ceritanya. Oke, nah itu baru bagian yang jadi vapor. Gimana yang jadi liquid nih ceritanya? Nah ini yang liquidnya ya, dia masuknya begini caranya, bukan langsung nabrak nih, seret ke sini nih. Nah ini ada liquid nih. Nanti reaksi lagi. Karena liquid ini akan dipanaskan dulu ceritanya. Nih kan jadi masuk seret, malah sini nih, seret liquidnya nih. Liquid yang tadi tuh yang di reflux tadi. Masuk ke sini, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah buat dipanasin di reboiler. Menggunakan media pemanasnya adalah steam. Nah, terbentuklah jadi uap. Nah, dari uap ini naikin lagi ke atas. Jadi ada vapor bagian bawah, ada vapor bagian atas ya, secara nggak langsung di sini. Nah, kalau vapor yang bagian atas itu adalah produk yang diinginkan. Kalau vapor yang ini adalah yang diumpankan dari sini ceritanya ya. Oke, ini bisa dibaca di sini ya. Nih, kata dia vapor dari boiler dikirim kembali ke stage atau tray di bawahnya. Kan nabrak-nabrak lagi. Hanya 3 tray yang ditunjukkan pada gambar ini. Ya, ini tray 1, tray 2, tray 3. Di kebanyakan kasus, jumlah tray adalah terlalu banyak. Pada sieve tray, vapor masuk melalui pembukaan terowong.
Nah, ini nggak dijelaskan di sini ya. Dan meluap melalui liquid untuk memberikan kontak secara mendalam. Pada tray teoritis, vapor dan liquid yang pergi adalah beradak setimbangan. Ray boiler dapat dipertimbangkan sebagai ini. Oh ya, oke, itu ya. Jadi ada di sini produk liquid bagian bawah. Oke, di sini belum ada yang kita apa sih namanya vapor distilatnya ya, nggak ada ini. Oke, kita lanjut. Ini perhitungan metode McCarthy untuk teori stage teoritis ya. Di sini akan dipecah lagi menjadi 5 item: pengenalan, persamaan, pengaruh kondisi umpan, dan pelokasiannya. Naruhnya di mana sih sebenarnya umpan itu? Jadi ada istilah menara dibuat, misalnya terus kita mau naruh umpannya di ketinggian berapa nih, di stage keberapa nih, ibarat kata, karena stage itu kan berdasarkan ketinggian juga. Jadi di sini tuh juga dipelajari seperti itu. Jadi karena kalau kita salah naruh letak di stage berapa, di ketinggian berapa ya, jadi sebenarnya waktu kontaknya juga berkurang, mungkin juga berpengaruh pada kemurniannya sehingga prosesnya jauh lebih lambat. Pengenalan dan pengasumsian, sebuah metode grafis secara matematika untuk menentukan jumlah tray atau state teoritis untuk pemisahan yang diberikan dari campuran biner A dan B telah dikembangkan oleh si McCarthy and Thiele. Jadi makanya namanya metode McCarthy-Thiele ya. Metode menggunakan kesetimbangan material di sekitar bagian tertentu menara yang memberikan garis operasi yang agak serupa dengan persamaan di 10.3/13 dan kurva kesetimbangan XY untuk sistem tersebut. Asumsi pertama yang dibuat oleh McCarthy adalah bahwa bahwa di sana seharusnya ada equimolar yang meluap atau membanjiri melewati menara antara umpan masuk dan tray atas dan umpan masuk dan tray bawah. Jadi ada umpan masuk dengan tray atas, umpan masuk dengan tray bawah. Ini dapat ditunjukkan gambar 11.4/2 di mana aliran liquid dan vapor memasuki sebuah tray dan diseimbangkan dan keluar. Sebuah keseimbangan material total diberikan seperti ini. Jadi ini kayak vapor yang masuk, liquid yang masuk, vapor yang keluar, liquid yang keluar ya. Sebuah keseimbangan komponennya A kan biasanya kan ini biner ya. Kalau biner itu kan ada A, B segala macam. Nah, ini komponen A-nya aja sama dia PN1 ini Y1. Jadi ini kan keadaan uap nih ceritanya. Ini juga keadaan uap. Jadi komponen di mana Vn+1 adalah mol per jam vapor dari tray N+1, Ln adalah mol per jam liquid dari tray N. Kok tray N? Oh betul ya, tray N. Yn+1 adalah fraksi mol A dalam Vn+1 dan sebagainya. Komposisi Yn dan Xn berada dalam timbangan dan suhu di tray adalah Tn. Jika Tn diambil sebagai sebuah data, itu dapat ditunjukkan melalui neraca panas, bahwa perbedaan panas sensibel di 4 aliran adalah cukup kecil jika panas larutan diabaikan. Karena itu, hanya panas laten dalam aliran Vn dan Vn+1 dan Vn adalah hal penting. Karena panas laten molar bagi bahan kimia menyerupai senyawanya itu hampir sama. Vn+1 sama dengan Pn dan Ln ditambah Ln-1. Karena itu kita memiliki molal yang konstan yang melimpah di menara. Jadi bisa dibilang sini panas laten aja yang dibutuhkan ya, karena perubahan fasa di sini ya ceritanya. Nah, yang kedua adalah persamaan untuk area yang memperkaya. Jadi enriching itu ada di bagian stage atas ya. Jadi kan tadi ada di vapor atas, vapor bawah. Jadi atas tuh enriching, bawahnya tuh stripping. Nanti ada bahasa itu. Nah, enriching itu arti kata memperkaya. Jadi kayak kan vapor yang kita butuhkan situ ya. Ceritanya rata-rata kan distilasi itu vapornya yang penting. Di gambar 11.4/3, sebuah kolom distilasi kontinu ditunjukkan dengan umpan yang dikenalkan ke kolom ketika titik intermediat dan produk distilat atas dan produk distilat bawah menjadi ditarik, diambil. Dipanen lah bahasanya ya. Bagian lebih atas dari menara di atasnya masuk umpan, ya susah lah kalimatnya ya.
bagian lebih atas dari menara, di atas masuknya umpan. Jadi kalau ini umpan ya, di atasnya umpan lagi ya, dinamakan area enriching karena masuknya umpan untuk komponen biner A dan B diperkaya di area ini, sehingga yang didistilat lebih kaya di A dibandingkan bagian umpan. Itu benar ya, kalau umpan kita ada diletak di bagian sini pasti yang ini kan pasti campuran biner kalau bagian sini. Nah, terus yang di bagian sini tuh pasti daerah yang kita inginkan karena dia sudah teruapkan, udah bentuk vapor. Menara berada dalam keadaan steady. Neraca material secara keseluruhan di sekitar keseluruhan kolom di gambar 1143 menyatakan bahwa masuknya umpan itu harus setara dengan distilat ditambah bagian bawah ceritanya. Jadi umpan sama dengan distilat ditambah bagian bawah nih ceritanya. Nah, terus ini kan neraca secara umumnya. Terus gimana cerita per komponen. Jadi F XF sama dengan D XD dan DW XW ceritanya. Nah, ini gambar yang 42. Jadi panahnya kan yang satu keluar, yang ini sini. Ini kayak posisi ini masuk, ini keluar. Ini VN, ini segala macam ya. Terus ini adalah gambar vapor liquid yang mengalir masuk keluar dari sebuah tray. Oke, sini masih ada gambar ya. Ini gambar yang dimaksud 1143 tadi, di materi yang tadi dia bilang suruh nunjukin gimana gitu ya. Ini dibagi komponennya ya. Jadi ini kan umpan masuk nih ya. Nanti tuh kita tuh harus nentuin di mana sih umpan itu masuk, di tray keberapa, di stage berapa. Jadi nggak asal taruh tengah-tengah, taruh bawah, taruh pinggir, nggak bisa. Jadi sebenarnya ada perhitungannya. Nah, bagian dari umpan, titik misalnya umpannya taruh sini nih misalnya. Dari titik ini sampai ke atas itu adalah daerah yang namanya enriching. Nah, sedangkan dari batas ini ke bawah itu namanya stripping. Dia anggapnya seperti itu. Bukan kita stripping ya, bukan ya, kan itu ya. Lebih banyak kerja di bagian bawah itu sebenarnya. Nah, kalau yang di atas tuh biasanya adalah kondenser yang dimiliki. Nah, karena di sini terbentuknya tadi kan ada uap yang sudah menjadi embun tuh, jadi distilat bentuk cair ya, terdistilat. Nah, ini hasilnya di sini distilat. XD lambangnya di sini D. Nah, terus kan ini ada yang dikembalikan, ini reflux ceritanya. Ya, kalau di reflux tadi kan dia cairannya akan turun ke bawah dan akan dipanaskan kembali oleh si boiler. Jadi turun kucuk sini. Di halaman 665 kayaknya. Mana tadi gambar? Nah, yang ini nih. Ya, ini reflux rate, ini kan cairan nih ceritanya masuk. Liquid ya, sorry. Liquid yang dikit ya, setelah yang keluar. Kan ini kan ceritanya itu jadi liquid, tapi ini kan dari sini vapor, terus dikonden jadi liquid. Nah, liquid yang porsinya kecil tadi itu dibalikin ke sini, dipanasin lagi. Seret ke sini, ketemu dere boiler. Oke, nah di sini jadi ada yang kebalikan. Nah, langsung yang umpan ini kan ada yang direflux di bagian bawah nih, turun ke bawah. Terus kan di sini kan dikasih umpan kan, karena berdasarkan titik didih pasti liquidnya langsung jatuh ke bawah ceritanya ya, dan itu akan diumpankan nih bagian bawah ke reboiler aja langsung. Ada yang mikir kenapa nggak diumpanin di reboiler aja Bu, ceritanya langsung segala macam. Nah, itu dia, ini bedanya menara distilasi, dia butuh tray segala macam nih. Kalau kita umpankan semua ke reboiler, bebannya jadi lebih berat. Ya, ceritanya langsung, ya kenapa nggak langsung aja Bu dipanasin di reboiler ya? Kenapa harus pakai seperti ini? Jadi gini, ketika kita berikan umpan ke bagian tengah, sebenarnya kan dia ada flat tadi. Ketika cairan masuk nih, dia menghantam plate ya. Ada sebagian yang volatil, dia tanpa dipanaskan itu bisa langsung menjadi uap karena tabrakan berlawanan arah. Tadi kan ada tuh penjelasan berlawanan arah. Jadi ngambil dari poin di situ. Dan terjadi distilasi secara singkat, flash tadi thread itunya. Nah, makanya yang liquid yang yang setelah dia diturunkan ke bawah, liquid yang turun ke bawah setelah tabrakan dengan plate atau sieve tray di sini, itulah yang dipanaskan ke reboiler. Jadi nggak semua harus dipanaskan, sebenarnya mereka mengambil titik ini. Jadi kayak kamu konsepnya kayak model gini deh, kamu pingin air dingin ceritanya ya, air dingin, sirkulasi air, udara dingin lah dari air, kan nggak semuanya diumpankan langsung ya, tapi bermain dengan ketinggian kayak air terjun segala macam itu kan bisa aja ya.
Nah, itu yang kadang-kadang di rumah orang, beberapa orang itu pingin sirkulasi airnya dingin lewat kayak apa sih, air dingin yang di dinding itu loh, yang mercik ya segala macam. Itu kan nggak semua dipompakan, jadi dia ada yang bermain dengan ketinggian segala macam. Nah, dari liquid yang diumpankan ke reboiler inilah yang dipanaskan, membentuk uap. Tabrakin nih ceritanya ke sini lagi. Ceritanya, ini kan yang liquid, tabrakin lagi kan. Jadi liquid di sini pasti tabrakan dengan uap yang di sini untuk naik ke atas. Terus seperti itu. Dengan harapannya tadi adalah komponen yang terpisah itu murni, mengikuti kadar kemurniannya berapa. Nah, daerah ini adalah button, ada W dan XW ya. Nah, ini ya, kolom distilasi menunjukkan bagian neraca massa material untuk metode McCabe-Thiele. Nah, sini ada penjelasan di gambar 11 4 strip A, berarti halaman selanjutnya ya. Ada gambar yang ini ya. A adalah menara distilasi di atas umpan, area yang memperkaya ditunjukkan secara skematis. Oke. Vapor dari tray atas memiliki komposisi Y1 melintas ke kondenser di mana terkondensasi sehingga liquid itu hasil berada pada titik didih. Oke. Ini maksudnya itu vapor yang kita pegang itu adalah komponen yang kita butuhkan ya maksudnya. Karena kalau misalnya ada zat A sama zat B, zat A itu titik didihnya 50, yang B kan 100 misalnya. Jadi kalau mencapai suhu 50 kan pasti hanya zat A saja nih yang teruapkan kan, yang tervapor. Nah, jadi secara nggak langsung itu zat yang murni, ibarat karena perbedaan zat titik didihnya tinggi. Aliran reflux pengembalian itu liter mol dalam satuan mol per jam ya. Jadi ditandakan oleh L di sini. Dan distilat itu dilambangkan D untuk memiliki komposisi sama, yaitu Y1 sama dengan XD. Karena limpahan dari equimolar itu diasumsikan L1 sama dengan L2, Ln dan V1, L1 sama dengan L2 sama dengan Ln, dan V1 sama dengan Vn sama dengan Vn plus 1. Pembuatan sebuah neraca massa itu melampaui dari garis putus-putus di gambar 11.4/4A. Nah, ini persamaannya, ini gambarnya ya. Ada yang A sama yang B. Nih, ini kayak memberikan label lah ya, kita bilang ini umpan masuk ceritanya, ini ada X1, X2, Xn. Terus ini kan V1 nih yang jadi vapornya, ini Y1 nya. Nah, terus dia dikondensasi. Ini yang jadi distilat, ini yang dikembalikan, ini refluxnya. Ini kayak kamu diminta memahami lewat gambar ya. Nah, yang refluxnya itu dianggap komposisinya XD di sini sama dengan XD di sini ya. Kalau di sini posisinya Y1, sini Y2, jadi kayak kurang satunya ya. Nah, terus yang ini, yang B-nya itu tuh kayak ini XD, ini X1 ya. Terus ini XN-nya, XN itu kayak masuknya ya, umpan masuknya sini segala macam. Nah, ini ada slope, nanti ada ya, ini hanya baru gambarnya aja. Terus di sini slope itu adalah Ln dibagi Vn plus 1. Jadi ini bagian reflux. Vn di mana nih? Vn itu di bagian yang keluaran. Oke, sini balik ke sini dulu halaman ini. Pembuatan sebuah neraca kesetimbangan bagi komponen A-nya dipecah lagi. Kalau tadi kan hanya Pn, Ln plus D saja ya. Terus untuk daerah Y plus 1, N plus 1, garis operasi dari area N rising itu seperti ini. Ya, terus ada karena Vn plus 1 sama dengan Ln plus D, terus bla bla bla. Sehingga Yn plus 1 adalah ini rumusnya. Dan ini sebenarnya adalah intercept. Nah, terus di sini dikasih tahu juga R sama dengan Ln per D itu ada rasio reflux yang angkanya itu konstan, dan persamaan 11/4/7 adalah sebuah garis lurus di sebuah plot komposisi vapor terhadap komposisi liquid. Jadi ini Y-nya, ini X-nya. Ini menghubungkan komposisi dari dua aliran yang melewati satu sama lain dan diplot di gambar 11/4/4B. Slope atau kemiringan
dia pakai persamaan yang tadi ln dibagi Vn plus 1 atau R dibagi R plus 1 di sini. Nah, ini juga akan memotong garis Y sama dengan X dengan garis diagonal 45 derajat ketika X sama dengan XD. Ya, jadi kita buat 667 ya. Garis diagonal ya. Nah, ini garis diagonalnya. Jadi ini kayak gambarnya tuh kayak ukuran di sini, ukuran di sini, ukuran sini tuh sama kayak apa ya namanya? Sama sisi ya. Ya bisa dikatakan persegi lah kalau dibilang. Terus intercept dari garis operasi itu adalah Y sama dengan XD dibagi R plus 1 ini ceritanya ya. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat ini tuh kayak menjelaskan dari persamaannya ya. Terus stage teoritis ditentukan melalui pemulaiannya. Mulainya di mana ya? Ketika XD dan melangkah pergi dari plate pertama ke X1. Lalu Y2 adalah komposisi vapor yang melewati liquid X1. Ini gambar yang ini yang dia jelasan. Ini nih ceritanya. Terus dengan cara serupa, tray teoritis lainnya dibawa keluar secara menurun dan dari menara di area yang memperkaya menuju tray umpan. Nah, itu. Ini sama, masih gambar yang ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti lanjut lagi dengan yang ini ya. Lumayan capek ya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya dari operasi teknik kimia 1 vapor liquid separation process, dan saya ucapkan selamat pagi.